Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah kharitatu ilmil aqidah musyajjaratun li abrazil mawdu'at wal abwab. Peta ilmu akidah dalam bentuk tasjir yang menjelaskan topik-topik dan pembahasan bab-bab yang paling utama dalam ilmu akidah yang disusun oleh Profesor Dr. Ziyad bin Hamid Al-Amir. Beliau profesor di ilmu akidah dan madzhab fikriyah al-mu'asirah, pemikiran-pemikiran modern. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mukaddimahnya, kata beliau. Ini adalah beberapa map al-kharaid adz-dzihniyah, mind map ilmu akidah. Tujuannya adalah memberikan gambaran secara umum ilmu akidah, topik-topiknya dan macam-macamnya, serta memudahkan ilmu akidah ini supaya mudah difahami dan bisa dicerna gambarannya secara umum serta bisa dijelaskan ulang. Ini adalah versi yang ketiga dan ini materi yang pertama. Topik ilmu akidah secara umum, secara global. Ada 3 pembahasan dalam ilmu akidah. Yang pertama adalah madkhal, pengantar ilmu akidah, kemudian arkanul iman, pembahasan tentang rukun iman dan yang berkaitan dengannya. Lalu yang ketiga adalah al-firaq, sekte-sekte, wal adyan, agama-agama, dan madzhab al-fikriyah al-mu'asirah. Dan kelompok-kelompok mazhab-mazhab pemikiran kontemporer atau modern. Berikutnya, topik-topiknya secara terperinci. Ada 12 pembahasan dalam ilmu akidah secara terperinci. Yang pertama adalah madkhalnya, yaitu pengantar ilmu akidah. Kemudian tentang iman, lalu ini masih secara umum, iman itu apa, kemudian rukun-rukunnya apa. Setelah itu perincian iman kepada Allah Azza wa Jal, itu di sana diperinci tentang tauhid, tentang pembahasan iman kepada Allah. Kemudian iman terhadap beriman kepada para malaikat dijelaskan secara terperinci di sana. Kemudian beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Lalu pembahasan yang diikutkan atau yang berkaitan dengan akidah, kemudian al-firaq, kelompok-kelompok, dan yang berikutnya adalah al-adyan, agama-agama. Lalu yang terakhir al-madzhab al-mu'asirah, mazhab-mazhab yang kontemporer berkaitan dengan akidah. Dan ini adalah yang pertama, topik yang pertama, madkhal ila ilmil akidah, pengantar ilmu akidah. Di sini ada muqaddimah penting dalam ilmu ini. Contohnya ta'rifnya, apa yang dimaksud dengan ilmu akidah, kemudian pengertian-pengertiannya, lalu nama-nama dalam ilmu akidah ini, nama lainnya apa, karya tulis para ulama dalam ilmu akidah, kemudian apa makna dari ahlus sunnah wal jamaah, ciri-ciri mereka yang menjadi khas, yang membedakan mereka dengan yang lain, kemudian sumber dari ilmu akidah yang benar, kemudian cara beristidlal yang benar menurut ahlus sunnah wal jamaah, lalu buah yang didapatkan, buah ilmiah, samarah ilmiah, ilmu akidah. Ini perinciannya. Yang pertama, yang dimaksud dengan ilmu akidah itu apa? Jadi definisi pengenalan ilmu akidah. Lalu tarikh, sejarah penulisan ilmu akidah dan kitab-kitab ilmu akidah. Termasuk juga dibahas apa saja nama-nama tulisan ilmu akidah yang ditulis oleh para ulama. Kemudian ciri-ciri metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan akidah. Sumber asli untuk mendapatkan ilmu akidah yaitu Al-Qur'an, Alkitab di sini Al-Qur'an, sunnah yaitu hadis dan ijma. Lalu sumber yang mendukung akidah yaitu akal yang sehat dan fitrah yang masih lurus. Kemudian yang keenam, at-tamassuku bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah dan menghindari atau meninggalkan
bid'ah, waspada dari kebid'ahan. Kemudian sumber akidah bagi madhab yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Apa saja sumber akidah mereka. Kemudian metode, cara, dan kaidah-kaidah Ahlussunnah dalam berdalil ketika mereka membahas masalah-masalah akidah. Lalu yang kesembilan, apa buah dari berpegang teguh dengan metode Ahlussunnah dalam hal penetapan akidah? Manfaatnya apa saja? Itu madkhalnya. Kemudian topik yang kedua adalah al-iman. Jadi ini dibedah satu persatu. Dijelaskan apa itu iman, kemudian rukun-rukun iman, hubungan antara Islam, iman dan ihsan, bertambahnya iman dan berkurangnya iman, wala wal bara, kemudian masalah al-asma wal ahkam, maksudnya adalah nama-nama syar'i yang seseorang bisa disifati dengannya. Ada nama-nama syar'i mukmin, ada istilah mukmin, fasik, munafik, kafir. Ini apa saja penjelasannya di sana ada. Begitu juga hukum-hukum syariah, hukum-hukum syar'i yang dibangun di atas nama-nama tersebut. Misalnya berkaitan dengan persaksian seseorang secara terperinci, seseorang tertentu, vonis dia bisa masuk surga atau persaksian bahwa seseorang masuk neraka, lalu hukum murtad, kafir, hukum pelaku dosa besar. Kemudian setelah itu pengurang nawakis ya, yang bisa mengurangi iman dan yang membatalkan imannya. Ini perinciannya, yang dimaksud dengan iman itu apa, kemudian iman bertambah dan berkurang, lalu penjelasan al-wala wal bara dan hukum-hukum yang berkaitan, kemudian pembahasan tentang nama-nama dan hukum serta hukum pelaku dosa besar. Nama-nama tadi maksudnya mukmin, munafik, kafir. Kemudian persaksian seseorang, vonis secara individu, apakah dia penduduk surga atau neraka. Kemudian yang bisa mengurangi dan membatalkan keimanan, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Kemudian pembahasan tentang bid'ah, macam-macam bid'ah dan hukum yang berkaitan dengan bid'ah. Lalu hukum individu, hukum atas individu dan awaridul ahliyah yang berkaitan dengan vonis atau penilaian seseorang. Kemudian hubungan antara istilah Islam, iman, dan ihsan. Dan yang terakhir ke-10, rukun-rukun iman secara global. Nah, di sini diperinci lagi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, tapi ini sudah topik yang ketiga. Penjelasan iman biwujudillah, Allah itu ada. Ya, mewujud. Kemudian membantah syubhat-syubhat ilhadiyah, syubhat-syubhat ateis berdasarkan Alkitab was sunnah dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kemudian iman dengan rububiyah Allah, lalu asma wa sifat, iman dengan tauhid uluhiyah, kemudian makna ibadah, kemudian yang menyelisihi macam-macam tauhid, hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, lalu samarat, manfaat atau buah dari beriman kepada Allah, serta bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi pembahasan ini. Ini iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk mapnya. Yang pertama, macam-macam iman kepada Allah, yaitu iman biwujudillah, beriman bahwasanya Allah itu ada. Kemudian iman kepada rububiyah, beriman kepada rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian al-iman bil asma'i was sifat, kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, baik yang Allah tetapkan untuk dirinya maupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menolak apa yang ditolak, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan, kemudian tanpa menolak, tanpa bagaimanakan, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kemudian al-iman bil uluhiyah, beriman dengan perbuatan hamba, bahwasanya hamba harus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu hubungan antara macam-macam tauhid tadi dan
iman. Selanjutnya adalah yang kedua, samaratul iman billah, buah manis beriman kepada Allah. Kemudian yang bertentangan dengan iman, yang lawan dari keimanan. Yang pertama, hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan kesyirikan. Lalu yang berkaitan dengan kekufuran. Kemudian yang berkaitan dengan kemunafikan dan keharaman yang berkaitan dengan bid'ah. Kemudian berikutnya tentang macam-macam iman kepada Allah. Ini akan dibahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.